فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أيها الراجون منه شفاعة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah sumalhamdulillah, puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita buka makalah ke-25 halaman 60. Betul gak? 23 berarti 23 Pak Masyhud. Ane tanya asisten nih sebelah, udah sampai di mana? 25 benar? Ya, halaman 60. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya annahu alaihi salatu wassalam, diriwayatkan bahwa suatu saat atau suatu hari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja zata yaumin ala ashabihi. Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar di waktu pagi dari rumahnya menemui para sahabat. Jadi suatu saat, suatu hari Nabi di waktu pagi keluar dari rumah, beliau menemui para sahabatnya, faqalah, dan beliau berkata, apa yang Nabi katakan kepada para sahabat? Kaifa asbahtum, bagaimanakah keadaan kalian di waktu pagi ini? Hai para sahabat, gimana nih kabar kalian nih di pagi ini? Bagaimana keadaan kalian di waktu pagi ini? Faqalu asbahna mu'minina billahi. Maka para sahabat menjawab pertanyaan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami dalam keadaan
beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, wa ma alamatu imanikum. Wahai para sahabat, apakah tanda-tanda daripada keimananmu? Jadi para sahabat kan berkata, pagi ini aku dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tanya, bagaimana tanda-tanda daripada keimananmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Qalu, mereka menjawab, nasbiru 'alal bala wa yaskuru 'alal rakhai wa tarda bil qada'i. Faqala alaihi salam, antumul mu'minuna haqqan wa rabbil ka'bah. Maka para sahabat menjawab pertanyaan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kami beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kami sabar terhadap musibah. Apapun musibah yang menimpa para sahabat selalu bersabar. Ya. Semakin dikasih musibah, semakin meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Bukan makin jauh. Ya. Bukan mereka makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama-ulama ussalihin sampai kepada tabi'in, sampai kepada para sahabat Nabi, mereka kalau sampai tidak sholat subuh itu jadi musibah buat mereka. Ya, musibah terbesar kalau mereka sampai lupa, sampai jauh dari ibadah. Kalau kita kan kagak. Sekolah kesiangan jadi musibah. Masuk kantor kesiangan jadi musibah. Buka toko kesiangan jadi musibah. Ya. Coba kita kalau kesiangan nih, bangun pagi kesiangan, ya, yang kita ingat apa? Duniawi. Astagfirullah, telat nih masuk sekolah, telat nih masuk kerja, nggak ingat, yo iya aneh belum sholat subuh ya. Betul nggak? Jauh. Tapi para sahabat mengatakan, kami sabar terhadap segala bentuk musibah yang Allah berikan kepadanya. Artinya, semakin diberi musibah, semakin dikasih musibah, para sahabat semakin memperbanyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang mereka dapatkan adalah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita juga begitu. Ya. Apapun musibah yang menimpa kita, hadapi musibah itu dengan penuh kesabaran. Sabarnya makin seperti apa? Semakin terkena musibah, semakin dekat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan makin jauh. Ya.
Ini kagak. Dipecat kerja deket ame majelis taklim. Nggak ada urusan dunia, kesibukan dunia, deket ame majelis. Coba dapat kerjaan ame kesibukan dunia, lupa ame majelis. Alasannya, aduh ane pulangnya malam, aduh ane sibuk banget. Ya. Habis gimana ya tokoh ya? Habis gimana dong nih kerjaan ya? Aduh kalau ane tutup sayang pelanggan. Jadi musibah. Musibahnya apa? Pelanggan pada kabur. Lalu apakah kita nggak pikirkan, kalau kita makin dekat dengan duniawi, kita akan jauh dari Allah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah jauh dari kita, jangan harap doa kita diijabah. Ya, karena kita yang menginginkan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala dekatkan kita dengan duniawi. Itu musibah terbesar. Ya, musibah paling terbesar yaitu kalau kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan dirinya dari kita. Na'udzubillah, jangan sampai tuh. Ya, apalagi dunia ini dikatakan mal'un. Dunia adalah satu tempat yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan terbawa kita dengan tipu daya dunia. Ini yang pertama. Itu tandanya iman masih ada di dalam diri kita itu. Makanya kita sadar bangun tidur kita ingat kesiangan sholat subuh, apa ingat dunia. Kalau kita ingat dunia, jangan-jangan iman kita digantung di aras. Kalau udah digantung di aras, 40 hari ibadah kita tanpa iman. Hati-hati. Ya. Perhatikan tuh, bangun tidur ingatnya apa? Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani waktu subuh belum habis, cuman kesiangan dikit. Ya. Beliau ganti dengan 2000 rakaat sholat sunnah, baru dia kodok 1 sholat subuh. Coba kita boro-boro kodok boro-boro tuh para salaf kita, kalau dia kesiangan ya jauh lupa ya, padahal dia tertidur dan dia kaget bangun, sebelum dia mengkodok sholat dia bayar dulu dengan 2000 rakaat sholat sunnah, baru dia mengkodok sholatnya. Coba kita tuh iman nggak lepas dari dirinya. Ya boro-boro beb 2000 mau 2 rakaat aja ya, kerja udah kesiangan. Ya. Iya. Tanda lagi tuh iman lepas di dada. Bapaknya, mah bangunin tuh anak biar sholat subuh, jangan pantar dia di sekolah ngantuk lagi. Nah tuh jangan-jangan bininya lepas iman tuh. Hati-hati, suami juga begitu. Wah berarti suami aneh lepas nih imannya nih, kuatin lagi. Tuh, kan kita bisa tahu kan jadinya kan. Siapa nih yang imannya lagi turun nih antara suami dan istri. Kalau kita lihat suami kita berkurang keimanannya, kita sebagai istri mesti memperkencangnya. Kalau suami mengetahui keimanan istri berkurang, suami mesti mengencangkan, menguatkan daripada keimanan daripada istrinya. Ya, jadi ini yang pertama, kami sabar terhadap musibah. Yang kedua, bersyukur atas nikmat. Para sahabat sangat bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di waktu lapang. Ya, bersyukur. Tanda orang beriman, dia selalu bersyukur. Ya. Ini tanggung nih. Gojek belum dapat bintang. Kejar bintang dulu biar cepean nempel. Ya. Sampai lupa sholat asyar, sampai lupa sholat maghrib, sampai lupa sholat isya. Nyari duitnya luar biasa.
Ayam belum berkokok dia udah keluar. Ya, ngejar target. Ya. Tapi kalau orang yang bersyukur, dia tidak akan lepas dari ibadah. Kata temennya, mau kemana? Sholat dulu. Sayang nih, ini jam istirahat nih. Mendingan narik dulu. Banyak orang kantor keluar cari makan nih. Ya, dia utamakan sholat, baru narik lagi. Itu orang beriman. Ya, ntar aja tanggung sholatnya. Ya, kejar GoFood dulu. Boh, beli di Setiabudi nganter Tanjung Priuk. Sholat kagak, muke berdebu. Iya, lawan kontainer. Iya, transformer melulu kan di sono tuh daerahnya tuh. Ya, bersyukur dari segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan jadikan diri kita orang yang serakah dengan dunia. Ya, contoh nih, Ani kasih contoh. Antum makan nasi dengan 1 ekor daripada ikan tuna atau ikan bawal, kira-kira cukup gak? Ya, mikir loh. Makan nasi ame satu ikan bawal, cukup nggak? Kurang? Jawab yang bener, jangan terpaksa. Kalau kurang aneh tambahin. Hah? Cukup ya. Nah, 1 piring nasi, 1 daripada ekor daripada ikan bawal. Nikmat ya. Kenyang apa kurang kenyang? Kenyang ya? Kenyang. Lalu bagaimana kalau ada 1000 ekor ikan bawal? Sanggup kan ente habisin? Hah? Enggak, makanya kita nih mesti tahu takaran perut kita, jangan samain ame gajah. Kalau gajah makannya 1 bak, wajar gajah. Manusia, ya, 1 ekor aja daripada ikan bawal cukup. Ngapain mesti cari 1000 ekor? Ya, atau kira-kira kita hidup enak dan tenang gak nih? Misalkan di ATM kita terisi uang 2 triliun. Enak gak? Nikmat gak? Dunia gimana itu? Dunia indah gak? Apa aja bisa kita beli gak? Apa aja bisa kita bikin gak? Bisa ya? 2 triliun di dalam ATM. Artinya tuh 2 triliun bermanfaat gak buat kita? Sangat bermanfaat gak buat kita? Sangat ya? Malam ini kita tidur, pagi kagak bangun lagi. Aneh tanya tuh, duit yang 2 triliun manfaat gak buat kita? Tadi manfaat katanya. Enggak manfaat. Ya. Makanya punya duit jangan ditabung, tabung sampai 2 triliun. Mati, manfaatnya apa? Ya. Mau invest buat akhirat juga enggak diakui. Nggak laku, duit dunia, cek dunia di akhirat nggak laku. Illa dengan amal ibadah. Oh, ada orang bilang, Habib, alhamdulillah, uang aneh sekarang berkurang dari 1 miliar menjadi 1 triliun. Kemana itu duit? Bangun pesantren, bangun yayasan yatim, bangun masjid, bangun musola, bangun majelis taklim. Kenapa kamu bangun itu semua? Karena aku butuh amalku. Aku butuh tambahan pahala untuk menyelamatkanku dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Buat apa duit aku kerem aja? Itu bener. Cari duit untuk bekal kita sebanyak-banyaknya nggak masalah.
cari harta hanya untuk pamer keduniawian, belangsak kita. Ya, makanya bersyukur dengan nikmah yang Allah limpahkan dan berikan kepada kita. Itu tandanya orang yang imannya tetap di dada. Yang terakhir kata para sahabat, dan senang terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, atas qada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan dari umur, ya. Siapa umur yang berubah? Nggak ada. Kalau dibilang umur 60 tahun meninggal, meninggal aja udah. Betul gak? Iya. Ya. Tapi jangan semua kita anggap ini mah udah takdirnya Allah. Jangan. Ya. Aneh mah begini emang udah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga. Karena di dalam diri kita Allah Subhanahu wa taala letakkan dua. Pertama iman, kedua nafsu. Ini dua ada di dalam diri kita yang mengendalikannya kita. Yang mengendalikannya adalah kita, bukannya Allah Subhanahu wa taala. Contoh bagi yang laki nih. Malam Jumat depan jam 7 malam final Liga Champion. Wow, Arsenal lawan Arseto Solo. Ya. Iya, sampai atau AC Milan lawan ACC, ya enggak? Final Liga Champion, ya. Ada pengajian juga nih Syifaul Qulub. Nah, tinggal ente deh, ente gerakin iman apa nafsu. Kalau gerakin nafsu, kata nafsu nonton bola. Kalau iman pasti datang pengajian. Ya. Begitu juga yang perempuan. Ya. Sinetron terakhir kan kemarin-kemarin bersambung. Nah, ini terakhir. Seru-serunya dah. Ikatan cinta, ikatan kardus dah apa dah tuh. Ya. Terakhir malam Jumat ngaji. Ya. Bareng jam 7 malam. Nah, kita dapat gerakin mana itu? Iman apa nafsu? Kalau gerakin nafsu kita nonton sinetron, gerakin iman kita datang majelis taklim. Jangan dibilang udah takdir. Ya, jangan dibilang itu adalah takdir Allah. Emang takdir ente yang maunya begitu. Ya. Wah, ini kesiangan, nikmat Allah Subhanahu wa taala lelapkan tidur kita. Tapi kalau udah bangun, tinggal kita gerakin iman apa nafsu. Kalau gerakin iman, ya Allah, ini kesiangan sholat subuh. Ya Allah, udah habis waktunya, buru-buru qada sholatnya. Bukan udah kesiangan, udah tanggung, udah ntar aja. Yang penting nih dulu nih kerja nih sholat juga kesiangan. Tambah sholat, akhirnya kantor kesiangan, kantor dulu. Tuh ikut nafsu. Ya, Allah tidurin kita sementara, nikmat gak? Nikmat. Tapi kenikmatan Allah jangan dihilangkan. Takdir Allah bikin lelap tidur kita karena lelahnya kita. Tapi tatkala bangun sudah beda. Waktu tidur iya, bangun beda. Tentuan kita gerakin iman atau nafsu. Nah, dengan itu inilah pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jaga iman yang ada di dalam diri kita. Tetapkan iman dan Islam. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah tetapkan iman dan Islam di dalam diri kita, tinggal kitanya. Kita tuh iman Islamnya pengen hilang, kabur, apa tetap. Kalau ingin tetap, jaga baik-baik. Jaga, ya. Jangan sampai dia itu kabur, dia itu lari, udah nggak demen, nggak mau ame kita, ya, jauh dari kita. Siapa yang menjaga? Diri kita sendiri. Bagaimana iman biar tetap?
dekatkan selalu diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala macam amal ibadah yang sanggup dan bisa kita kerjakan. Intinya jangan tinggalkan sholat 5 waktu, lisan dalam sehari semalam jangan putus menyebut nama Allah dan menyebut nama kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kerjakan segala bentuk kewajiban, tinggalkan segala bentuk kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan selamat akhirat dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.